Dalam sejarahnya, tank apa sih yang paling banyak diproduksi? Panzerfaust Jerman? Tidak, itu hanya diproduksi tidak lebih dari 9.000 unit. Stuk Jerman? 9. Selisihnya nggak jauh beda, cuma sekitar 10.000 unit yang dibuat. Kalau gitu, tank Sherman Amerika? Well, walaupun doktrin Amerika saat itu mirip dengan doktrin Soviet, di mana tank Sherman diproduksi 50.000 unit, 5-6 kali lipatnya tank Panzerfaust, tapi belum masuk kategori tank terbanyak. Kalau gitu, pasti tank terbanyak itu T-34 Soviet kan? Well, nggak juga. Ternyata tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarahnya adalah T-54, di mana sama-sama buatan Soviet. Varian T-54 sampai T-55 diproduksi 90.000 hingga 100.000 unit. Tapi justru yang unik adalah ternyata tank ini diproduksi bukan dalam keadaan perang. Maksudnya perang dalam artian harfiah. Tapi for some reason, tank ini diproduksi sebegitu masifnya hingga bikin Panglima TNI Amerika ketar-ketir. Tapi apa sih alasan dibuatnya tank ini? Dan kenapa dibuatnya hingga segitu banyak padahal bukan dalam situasi perang? Bahkan aku yakin dari Anda, ada yang bertanya kenapa negara kita bikin 18 tank aja sudah ngos-ngosan. Padahal populasi negara ini lebih banyak daripada populasi di Rusia. Walaupun cara berpikir demikian itu setengahnya benar dan setengahnya salah, tapi mari kita bahas persoalan ini. Sejarahnya dimulai ketika masih dalam Perang Dunia Kedua. Konsep tank baru yaitu T-44 memberikan inspirasi bagi para insinyur. T-44 adalah tank medium baru pengganti T-34 di mana memiliki desain baru yaitu turret yang berada di tengah, tidak seperti T-34, hingga perlindungan kru tank yang tahan dari gempuran meriam Tiger dan Panther. Tapi petinggi militer tidak begitu puas karena meriamnya masih 85 mm dirasa masih kurang dan juga armor bagian turret masih terlalu beresiko untuk ditembus meriam Jerman. Hingga insinyur berpikir keras gimana caranya bikin tank yang meriamnya lebih besar, proteksinya lebih mantap, tapi jenisnya masih medium tank alias bobotnya tidak lebih dari 45 ton. 2 tahun setelahnya diciptakanlah tank yang menerapkan desain referensi dari T-44, yaitu T-54. Walaupun dinamai T-54, tapi produksinya bukan 1954, melainkan pada 1947. Sehingga awal nama seri tank ini adalah T-54-1947. Ciri khas tank ini adalah pemasangan senapan mesin DSHK di atap kubah, serta turretnya yang berbentuk seperti kue mochi. Entah menurut kalian bentuk seperti apa ini, tapi aku lihat ya kayak kue mochi sih. Tapi agak gepeng gitu. Selain itu, armor depan ditambahkan ketebalannya hingga bisa menahan gempuran meriam Amerika 90 mm hingga 120 mm. Loh bang, kok meriam Amerika bang? Bukannya lawannya itu Jerman ya? Soalnya setelah Perang Dunia Kedua usai, beberapa waktu kemudian Perang Dingin pun terjadi antara pemenang perang yaitu Sekutu dan Uni Soviet. Keduanya berseteru dalam hal ideologi, sehingga musuh Soviet sekarang adalah blok Sekutu, bukan Jerman lagi. Dan inilah kenapa aku tadi bilang walaupun namanya Perang Dingin, tapi bukan perang secara harfiah. Nah disinilah konsep MBT atau Main Battle Tank Uni Soviet dimulai. Tapi MBT Soviet bukanlah MBT pertama, melainkan Inggris dengan tank Centurion. Tapi tentu, desain tank pertama ini bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Salah satu concern yang agak walaway dari T-54 ini adalah trap shot. Trap shot itu apa bang? Jadi, karena turretnya itu berbentuk seperti kue mochi, ketika ada peluru kinetik melesat ke arah tank ini, kemudian pelurunya mengenai bagian samping turret, maka pelurunya akan memantul. Masalahnya, kalau memantulnya ke atas sih nggak masalah, tapi kalau memantulnya di turret bawah, maka peluru akan menembus badan tank dari atas. Soalnya, armor bagian atas memang tidak dibuat tebal. Karena concern itu, pada 1949 hingga 1951, diciptakanlah T-54 dengan kubah baru yang berbentuk sepertiga bola. Di mana kita bisa lihat bahwa bagian trapshot ini kini dihilangkan sepenuhnya dan dibuat sedemikian rupa agar masalah sebelumnya teratasi. Perbedaan selanjutnya adalah dari ketebalan armor depan yang sedikit dikurangi, membuat tank ini lebih ringan dibandingkan versi awal, lebih baik mobilitasnya, serta makin oke manuvernya. Mengetahui tank ini dianggap sebagai tank sempurna di masanya, Soviet memproduksi tank ini dalam jumlah yang tidak masuk akal.
Bahkan untuk perang pun rasanya terlalu berlebihan. Walaupun memang sih tujuannya agar negara sekutu tidak berani macam-macam kepada Uni Soviet. Mengingat perang dingin kala itu makin intens. Disinilah T-54 menjadi dikenal dunia. Bahkan China pun saat itu membeli tank ini dengan mengganti meriam baru dan penambahan stabilizer. Versi ekspor untuk China ini dinamai tipe 59. Loh bang, kalau cuma T-54 aja kan produksinya nggak sebanyak itu. Bukannya ada T-55 ya? Well, sebenarnya T-55 itu sama dengan T-54, cuma dengan tambahan sistem proteksi NBC serta stabilizer baru. Kenapa dinamai T-55 bukan T-54? Karena sudah terlalu banyak jenis T-54 di sana. Sehingga untuk memudahkan, maka ganti aja namanya. Walaupun sebenarnya ya masih T-54 sih. Jadi T-55 itu ibarat T-54 yang dikasih steroid. Bahkan T-55 sendiri juga banyak variannya, mulai dari T-55A, T-55AMD, T-55AM. Sehingga jika ditotal, maka produksi tank ini adalah tank yang paling banyak dalam sejarah. Juga perlu digarisbawahi, China juga mengembangkan tank yang serupa berdasarkan T-54. Bahkan juga banyak jenisnya di mana menggunakan meriam buatan dalam negeri hingga meriam yang diimpor dari Inggris dengan nama tipe 69. Bentuknya, ya kalau dilihat dari jauh sama persis sih dengan T-54 yang asli. Dan itulah yang membuat tank ini dinominasikan sebagai tank paling banyak dalam sejarah. Walaupun tidak bisa dipastikan berapa jumlah tepatnya, namun banyak yang percaya bahwa tank ini diproduksi mulai dari 80.000 sampai 100.000 unit. Kenapa kok nggak bisa dipastikan secara tepat bang? Karena kita tahu bahwa aturan main dalam militer tidak sederhana. Jika suatu negara memproduksi 100 tank, maka mereka akan bilang kepada dunia bahwa kami hanya punya 90 tank. Sisanya, ya jangan dipublikasikan, buat jaga-jaga. Ya kali data sepenting itu dipublikasikan secara luas. Bahkan aku sendiri sebenarnya belum begitu percaya penuh soal pembatasan jumlah nuklir yang dilakukan Rusia dan Amerika. Mereka mengklaim nuklirnya sudah dibatasi, tapi siapa yang tahu kalau kedua negara itu diam-diam produksi nuklir secara rahasia? Who knows? T-54 dipakai oleh berbagai negara mulai dari Asia seperti China, India, Vietnam, di Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Syria, dan Zionis. Zionis bukan negara by the way. Di Eropa digunakan juga oleh negara dingin seperti Finlandia. Hingga berbagai wilayah di benua Afrika juga pakai ini. Mereka suka T-54. Dan bahkan masih ada negara yang sampai detik ini menggunakan tank T-54 untuk pertahanan negara mereka. Loh, kenapa banyak yang suka bang? Selain karena proteksi yang oke, juga yang tak kalah penting adalah murah. Loh iya, tank ini jauh lebih murah daripada tank Centurion ataupun Patton dengan proteksi yang jauh lebih well. Dan uniknya adalah kita sebagai masyarakat umum bisa membeli T-54 ini yang sudah didemilitarisasi. Beneran, literally T-54 karena memang semurah itu harganya. Tapi kenapa Indonesia tidak membeli T-54 juga bang? Kan murah. Untuk masalah ini, pembahasannya cukup panjang, jadi kita akan bahas di konten berbeda. Namun tentu saja, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Karena masih menggunakan armor homogen, tank ini sangat walawe jika ketemu tank yang menggunakan amunisi HIT FS atau ITGM. Namun kekurangan itu sudah diminimalisir dengan penggunaan reactive armor dan juga APS atau Active Protection System. Teknologi baru saat itu buatan Uni Soviet yang bahkan ditiru oleh negara-negara NATO lainnya. Di sisi lain, depresi tank ini bikin depresi. Hanya memiliki depresi sekitar minus 5 derajat, membuat tank ini akan sulit untuk posisi hull down atau menembak di dataran tinggi. Tidak seperti tank Leopard atau Centurion yang punya depresi hingga minus 10 derajat yang memungkinkan untuk taktik pick and shoot. Bang, simulasinya mana? Di video terpisah aja ya Kisana. Jangan lupa subscribe dan juga order this spicy stuff. Branding baru Kisana. Udah terdaftar juga loh sebagai bentuk komitmen kami terhadap produk dan konsumen. Spicy stuff ini diproduksi oleh diriku dan partnerku. Soal kepedasan jangan ditanya, garansi uang kembali. Link ada di deskripsi.